Kasus doping mencoreng nama baik kompetisi balap merpati di Indonesia. 3 pria Bandung berinisial DF berumur 28 tahun, RF berumur 22 tahun, dan RM yang berumur 25 tahun baru saja ketahuan mencekokkan ganja pada merpati peliharaannya. Ketiga pemuda yang kini berstatus tersangka meyakini bahwa ganja bisa jadi doping sehingga si merpati menang kompetisi. Cara pemberian doping ini menjelang lomba, ganja kering diaduk dengan air untuk diminum, sedangkan biji ganja dicampur pada pakan burung. Jadi menurut kalian dari kasus ini tuh apa? Bagaimana? Tapi bisa aja sih, soalnya kan banyak yang curang kayak gitu. Maksudnya? Maksudnya kayak banyak perlombaan burung untuk kayak curang gitu tuh banyak buat menang kayak gitu. Tapi kan nggak harus pakai ganja. Nggak tahu juga sih. Ya itu juga saya baru dengar sih. Ya menurut Edi sendiri, kalau misalkan pencampuran ganja itu kan juga termasuk animal abuse ya, atau penyiksaan pada hewan. Jadi mungkin masih banyak lah cara lain untuk memenangkan lomba dibanding harus pakai ganja. Gimana kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya sendiri, ganja ini kan termasuk seperti doping. Jadi merpatinya yang dikasih ganja itu akan mengalami beberapa kayak Efek samping? Iya, efek samping. Mungkin seperti Wah. mungkin terbangnya Benar-benar terbang. mungkin terbangnya akan jadi lebih tinggi nukik dan gitu. nukiknya akan lebih tajam. Iya. Tapi ada efek sampingnya, misalkan burung itu menukik terlalu tajam ke tanah sampai kena tanah dan mungkin akan mengalami mati. luka dan mati. Iya, soalnya kan nukik ya, Bu. Ya nggak pakai ganja aja banyak yang mati, burung-burung merpati di pas balap gitu kan. Iya, pakai ganja lebih Tajam lagi, lebih keras lagi. Kemudian Fauzan sendiri gitu. Kalau menurut saya ya pemakaian ini kalau misalnya sebenarnya pakai doping ini ke hewan-hewan juga kan apa ya? Tapi bentar sebentar. Mau nanya, emang kalau misalkan kayak perlombaan merpati ini udah legal belum sih? Udah. untuk lombanya itu legal, tapi penggunaan doping itu Ya, enggak. penggunaan Karena ganja. kan dia kan udah ada sertifikatnya. Juara 1, juara 2, juara 3. Ya, ada di pernah tuh disiarin di TV Trans 7 kalau nggak salah di apa ya namanya, ada perlombaan burung-burung itu, jadi ada setiap kandang ada warna-warnanya masing-masing, jadi ntar dia Kategori lah. iya, jadi di setiap apa sih namanya peserta itu ada tempatnya sendiri, jadi situ ada kayak bantalan-bantalan itu biar pas burungnya nukik Nukik itu ke bawah. nggak langsung mati gitu, Oh, jadi udah legal. Tapi mungkin buat para pakan yang pakai ganja, mungkin itu alternatif buat mereka. tapi kan alternatif itu juga belum dilegalkan ya. Iya, secara umum ganja emang nggak boleh. Cuma menurut saya sih kayak untuk makanan burung kan lebih murah daripada ganja ya. Kenapa harus pilih ganja? Kan ganjanya dicampurin sama pakan makanan burungnya itu. Ya walaupun misalnya ganja berapa ons, pasti itu kan lebih mahal gitu kan. Kalau walaupun seons gitu ya. Iya. Kan itu kan juga nggak make sense nggak sih? Mendingan pakai apa gitu, cari-cari terus nanya-nanya ke orang. Menurut saya sendiri, mungkin beberapa yang menggunakan ganja itu mereka patokannya itu adalah hadiah dari lombanya. Walaupun burungnya mati, secara keseluruhan biaya ganja, pakan, sama latihan burungnya itu walaupun dia mati lebih ada untungnya. Jadi Tutup gitu ya. iya, jadi dia bisa membeli merpati baru dan melakukan hal seperti itu. Terus kata beritanya juga kalau nggak salah kan, saya udah baca juga ya. Nah katanya di beritanya itu si yang ikut lombakan ini juga menggunakan ganjanya hampir selama setahun. Jadi yang dipakai untuk pakan itu udah mulai 50 kali ya. Ya sekitar segitu. Itu kalau udah 5 bulan gitu burungnya nggak kenapa-napa gitu. Ya pasti udah ada efek sampingnya, mungkin ada banyak burung dia yang mati juga kan dari berita yang ada. Mungkin dari 5 bulannya itu udah berganti beberapa. Iya. Ini sebenarnya gimana sih cara pemakaian ganja ke burung itu, apa disedot gitu gimana? Jadi ganjanya itu, jadi sebelum seperti yang tadi omongin, ganja keringnya itu dicampurkan pada air lalu diminumkan ke burung itu sebelum lomba.
Nah, dalam itu kan sebelum dalam pakannya itu dicampurkan biji-biji ganja. Jadi selama pakannya itu terus menerus gitu. My chick, come back, let me rub that. I don't run the city, but I plan to mess around and I'ma run rap. Oh iya, untuk apa namanya? Untuk pelakunya ini udah terjerat hukuman belum sih? Udah ditindak sama kepolisian belum? Kalau dari beritanya sih udah sih. Karena kan ini juga berita udah lumayan lama ya. Tapi sebenarnya banyak tau orang yang kayak pakai ginian, cuma belum kayak nggak ketahuan aja. Nggak sih? Iya. Karena bukan cuma mereka doang sebenarnya yang kayak ngelakuin kayak gini. Hampir semua yang orang yang memperlombakan burung mereka, dari mungkin kayak cuma suara ataupun burung merpati kayak gitu sebenarnya juga banyak. Cuma emang belum ketahuan aja. Bahkan katanya mereka pengedar ganja juga loh. Hampir 14 orang yang jadi tersangka pemakai juga. Tapi itu udah ketangkap semua. Soal itu Peggy sendiri juga belum tahu. Tapi sebenarnya ada yang tahu nggak sih doping itu apa? Doping itu istilah buat obat-obatan yang kita gunain, yang dipakai itu untuk meningkatkan performa seseorang. Jadi kayak gimana ya? Jadi orangnya itu jadi lebih Apa gitu? meningkatkan Kayak vitamin buat hewan gitu nggak sih? Jatuhnya. meningkatkan, misalnya orangnya itu jadi lebih tidak merasa lelah. Oh, jadi dia meningkatkan daya tahan tubuh begitu ya? Apa? Enggak melihat itu tahan dulu juga kali, cuman kayak iya efek sementara, cuman kayak lebih membara aja gitu. Memperkuat aja Jadi gitu. memperkuat energinya gitu biar Kayak- semangat Kayak gitu. contohnya jantungnya berpompa jadi lebih cepat. Iya. Lu yang doping ke hewan itu pernah dilakuin sama burung doang atau sama hewan lain juga pernah gitu? Kasusnya ada nggak? Sebenarnya ada sih. Iya, ada. Apa tuh? Ya, pertama-tama dulu pernah ada orang acuan kuda di Inggris, terus ada juga orang pakai atlet-atlet lari gitu, ada yang pakai Dipakai gitu dia diminum. diminum. Iya, jadinya dia lebih apa ya, energi. Tapi itu sendiri udah legal belum sih? Mungkin kalau di luar legal ya, tapi kalau di Indonesia ya. Tapi pasti ada dosisnya kan ya? Iya. Ya mungkin kayak terlalu banyak tapi pada Tapi akhirnya kalau atlet, kayaknya atlet enggak ya. Masa atlet pakai obat? Iya, harusnya mungkin ada hukum yang ini. Kalau setahu aku sendiri di luar maupun di sini akan ada hukum doping, maupun apapun itu perlombaannya. Kalau atletis nggak boleh digunakan doping. Ya, doping itu ada apa aja sih bentuknya? ya seperti narkotika, ganja, ya gitulah, narkoba. Tapi kalau misalnya udah kayak resep dokter gitu biasanya boleh kan? Kan ya pada asalnya narkoba itu adalah obat keras kan. Waktu itu untuk mengurangi sakit yang ada gitu, jadi jatuhnya kayak paracetamol tapi bentuknya lebih keras gitu. Jadi disebutnya obat keras dan di rumah sakit itu dipakai. Iya. Iya. Dan juga ada takaran sendiri Iya. dan Pasti yang ada dosis. yang disalahgunakan itu ya takarannya lebih tinggi lagi dan bikin Pada akhirnya kecanduan. iya. Dan tidak sesuai dokter juga anjurannya. Tapi kalau misalnya kebanyakan tuh ya setahu saya tuh kalau di atlet itu kayak dia ke dokter pasti kan karena akhir-akhir ini kan ada pengobatan ganja. Pernah dengar kan? Nah, Nah, pengobatan ganja itu baru. Nah, itu juga pasti ada takaran dokter ataupun apa. Jadi walaupun kecanduan juga nggak bakal karena itu kan takaran dokter kan. Gitu sih kayak. Kalau sesuai takaran pasti nggak bakal kecanduan. Mungkin dipakai untuk situasi yang kayak ya tertentu kayak tadi kayak perlombaan atletik atau apa. Kan kalau di Indonesia mungkin emang belum legal ya karena kan kita kan juga punya undang-undang sendiri kan di Indonesia untuk narkotika untuk itu. Kalau di luar mungkin bebas ataupun apa, tapi tetap aja ada hukumnya sih. peraturan pas perlombaannya itu. Iya.
jadi nggak sembarang dipakai narkotika. Yang dilarang itu kan emang penyalahgunaannya. Pada dasarnya itu emang secara dalam bentuk. Kembali lagi ke topik awal coba. Kan kita di sini ngebahas penggunaan narkotika pada hewan kan. Kalau masalah waktu itu udah ada juga deh percobaan penggunaan narkotika kepada ayam. Itu kan ada efeknya kan? Ada yang tahu nggak sih efeknya apa? Oh, tau nggak yang adu ayam Sambung biasa ayam. di kampung-kampung, yang mungkin itu biasanya tuh buat kayak nambah energi mereka gitu, biar oh ayamnya menang gitu loh, biar menang perlombaan. Mungkin kebanyakan gitu sih, karena kan ayamnya biasanya kayak adu-adu ayam gitu kan. Oke, mari kita lanjut lagi. Tadi ada Ajan. Tadi apa pertanyaan Regina? Edi nanya soal pemakaian narkotika ke peternakan atau ayam gitu. Ya, Efeknya apa? ada kalau nggak salah di Thailand ya, itu kerjasama antara peternak dan peneliti, yaitu meneliti efek samping dari pemakaian tadi narkotika doping gitu itu. Nah, di sini di percobaan itu udah ada hasilnya, yaitu si ayamnya ini ternyata nggak nge-fly, nggak ada efek samping yang buruknya, tetapi malah dia itu pertumbuhannya bagus, terus nggak gampang kena penyakit, malah bagus buat ini peternakan. Pada akhirnya jadi ada positifnya ya, Iya. kayak nggak selalu Iya. hasilnya negatif. Berarti ada beberapa binatang kalau dipakai narkotika itu malah lebih bagus ya. Iya, Ya, mungkin. tapi perlu ada banyak penelitian lagi. Jadi gimana? Lu mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita kali ini. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.